tersebut atau para siswa yang duduk di kelas 12 SMK Negeri 2 Maluku Tengah dapat memahami materi yang saya berikan. Jadi mata pelajaran yang saya berikan kali ini tentang konsep atau multimedia interaktif. Ya, jadi kompetensi inti atau kompetensi dasarnya kali ini kita memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, jadi diharapkan setelah siswa mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian multimedia interaktif, memahami jenis multimedia interaktif, serta mengidentifikasi fungsi multimedia interaktif. Oke, kita lanjut saja. Jadi nanti kalian akan melihat ya, di samping saya ini ada peta konsep ya, peta konsep multimedia interaktif. Apa saja peta konsep multimedia interaktif? Kalian bisa lihat ya, bagian peta konsep ya, mata pelajaran media interaktif ini, desain media interaktif. Kalian bisa lihat ada pengertian, ada jenisnya, ada manfaat atau fungsi, ada konsep dasar, dan juga website multimedia interaktif. Jadi kalian bisa lihat ya, peta konsep di sebelah saya ini. Oke, setelah itu saya juga pasti, dan Anda selaku siswa ya, selaku siswa juga pasti bingung ini ya, bertanya-tanya sebenarnya apa itu multimedia interaktif ya. Kalau kita di kelas 10 kita sudah belajar multimedia ya, apa itu multimedia ya. Tapi yang ini kita lebih luas lagi mengajarkan tentang apa itu multimedia interaktif ya. Jadi kalau kita belajar multimedia interaktif, kita harus tahu dulu pengertian dari multimedia interaktif ya. Anda bisa lihat di gambar di samping saya ini, multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Ya, saya ulangi lagi, multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Jadi kalian bisa tahu ya, sudah sangat sesuai pengertiannya, kita bisa menarik kesimpulan ya. Anda bisa membuat sebuah contoh dari pengertian multimedia interaktif ini ya. Jadi dia menggabungkan teks, grafik, video. Tidak salah juga, video yang saya buat ini juga termasuk dalam sebuah multimedia interaktif ya. Saya ulangi lagi, tidak salah juga, video yang saya buat ini juga merupakan sebuah video multimedia interaktif. Kenapa multimedia interaktif? Karena tadi dibilang ya, di sini dia menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Kan video ini ada teksnya, ada grafiknya, ada videonya, ada animasinya, dan juga ada suara ya. Jadi ini adalah sebuah konten multimedia interaktif. Jadi dengan adanya multimedia interaktif ini, itu kita dapat menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya ya. Ini sangat bisa kita pahami ya, sesuai dengan materi yang kita buat tadi, atau yang materi pengertian dari multimedia interaktif tadi. Ini menyampaikan sesuatu ya, seperti video yang saya buat ini. Ini saya mau menyampaikan sesuatu ya, pelajaran ya, sesuatu pesan pelajaran kepada siswa SMK Negeri 2 Maluku Tengah ya. Jadi sangat luar biasa ya. Ini adalah sebuah multimedia interaktif ya. Seperti tadi saya bilang, setelah saya bilang bahwa pengertian multimedia interaktif, kita sudah bisa lihat ya. Kita sudah bisa lihat bahwa multimedia interaktif itu seperti apa ya. Multimedia interaktif itu seperti apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pengertian multimedia interaktif ini menurut beberapa ahli ya. Salah satunya yaitu menurut Robin dan Linda ya. Itu bukunya dikutip dari buku Bernardo 2011 ya. Ada di samping saya, Anda bisa lihat ya. Multimedia interaktif itu menurut Robin dan Linda adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif ya. Dia bisa berubah-ubah ya, dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi audio, dan gambar video ya. Kalian bisa lihat ya, sangat luar biasa kalau kita bisa memahami ya penjelasan menurut Robin dan Linda ini. Dia bilang multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan
teks, grafik, dan animasi, audio, dan gambar, video ya. Seperti saya ini ya, saya bilang lagi bahwa teks yang saya buat ini adalah, atau video yang saya buat ini adalah sesuai dengan pengertian multimedia interaktif. Diperkuat lagi dengan Robin dan Linda ya, dibilang adalah alat yang dapat menciptakan presentasi. Saya melakukan presentasi lewat video ini, dan juga dinamis ya, berubah ya, dan juga interaktif. Ada interaksi antara saya dan para siswa, baik itu melalui komentar yang diberikan di bawahnya, atau juga lewat video-video yang dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan lalu dikirim kepada saya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu yang berikut menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Hofstadter. Itu seperti kutip buku Bernardo juga 2011. Dia bilang adalah multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, ya, video animasi, dengan menggabungkan link dan tutorial yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi ya. Ini Hofstadter ini sangat luar biasa ya. Dia membuat sebuah pengertian multimedia interaktif ya, seperti yang kita, atau kesadaran saya berpikir bahwa yang saya buat ini adalah sebuah media interaktif ya, yang sangat sesuai dengan pengertian dari beberapa ahli yang tadi ya. Yang pertama menurut Robin dan Linda tadi, dan juga diperkuat dengan Hofstadter ini. Ya, Hofstadter ini dia bilang bahwa multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks. Kalian lihat, ya saya buat video ini ya, ini adalah hasil dari pemanfaatan komputer. Contohnya video ini saya merekam dulu lewat sebuah HP ya, yang beresolusi tinggi. Setelah itu lewat komputer saya melakukan sebuah proses editing untuk menampilkan presentasi-presentasi yang tadi Anda lihat ya. Oke. Dan juga ini dibuat dalam bentuk sebuah video ya. Bisa juga dalam bentuk animasi ya. Terserah kita mau buat seperti apa. Oke. Dan juga ada alat-alat atau tool yang memungkinkan kita ya. Seperti ini saya mau edit nih ya, background di belakang ini ya digantikan dengan background apa. Terserah, tapi itu harus punya tool atau aplikasi-aplikasi pendukung. Tidak mungkin saya menggunakan aplikasi Microsoft Office Word untuk melakukan editing seperti ini ya. Jadi kita harus melakukan proses editing ini atau media ini dengan aplikasi-aplikasi atau tool yang dikhususkan untuk melakukan pengeditan dalam video interaktif ini. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kalian memahami tentang multimedia interaktif, terlebih dahulu saya akan bahas lagi ya, melihat ke belakang 2 tahun yang lalu sebelum Anda duduk di kelas 12, Anda ada di kelas 10. Jadi kita akan berbicara tentang apa itu multimedia ya. Jadi multimedia adalah merupakan kombinasi dari teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan juga elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi kalau perkembangan teknologi informasi digitalisasi yang sangat luar biasa ini, kalian bisa lihat ya bagaimana perkembangan dunia dalam desain multimedia yang sangat luar biasa ya. Ya, bagaimana Anda melihat kombinasi teks ya. Orang tidak lagi melakukan mesin ketik ya, kalau mesin ketik teksnya cuma itu, tidak bisa didesain, tidak bisa dirubah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lewat adanya multimedia ini di dalam dunia digitalisasi perkembangan ini sangat luar biasa. Bagaimana kalian lihat salah satu contoh film saja, kalau kita lihat ini film ini dibuat dalam Star Wars misalnya, dibuat dalam Perang Bintang misalnya ya. Itu seakan-akan kita dibawa dalam sebuah manipulasi digital yang sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat ini perang ini terjadi benar di bintang ya. Tapi Anda tidak tahu bahwa itu adalah sebuah manipulasi digital ya, secara digital oleh komputer. Oke, kita lanjut lagi. Ketika Anda mengizinkan pengguna atau pemirsa dari proyek multimedia mengontrol apa dan konsep multimedia interaktif ya, kapan elemen-elemen tersebut akan dikirimkan, multimedia disebut multimedia interaktif ya. Kalau kita baca di Type Fafuen
2004 sebuah buku di situ yang dibuat oleh Tai Faben. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa multimedia interaktif adalah penggabungan teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk multimedia. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kemarin kita gunakan Classroom, kemarin kita gunakan Zoom untuk tatap muka, tapi lebih enaknya kita menggunakan multimedia interaktif ini ya dalam sebuah video dan teks dan juga presentasi untuk memberikan hal-hal gambaran-gambaran bagus kepada para siswa. Oke, jadi meskipun secara pengertian multimedia interaktif sederhana, tetapi untuk menjalankannya sangat kompleks karena harus banyak yang harus dipahami ya. Jadi kalau orang mau membuat sebuah media interaktif ya bukan begitu-begitu saja ya, bukan langsung kita jalan kita buat ya. Seperti apa, kita mau menanam kasbi ya, gampang-gampang. Sampai di sana ada lahan, kita sudah bisa cangkul batang kasbinya, batang singkongnya atau batang kasbinya itu sudah ada, silakan kita tanam. Tapi dalam konsep multimedia interaktif ini ya harus kita memahami. Yang pertama kita buat dulu perencanaannya ya, planningnya seperti apa yang harus kita buat ya. Setelah itu kita berpikir konten-konten di dalamnya ini kita mau bersihkan apa, misalnya pendidikan ya, masakan, apa saja ya. Harus punya konsep dulu untuk membuat sebuah desain multimedia interaktif yang sangat kompleks ya. Jadi orang tidak bisa buat seperti ya datang kita buat saja ya. Oh tidak seperti itu. Oke, jadi kalau kita memahami sebuah proyek multimedia ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berisi informasi ya. Jadi misalnya nih kita mau membuat sebuah video seperti ini ya, video pembelajaran seperti ini ya. Video pembelajaran kita harus berpikir dulu nih, video ini apa yang harus kita buat ya. Video pembelajaran ini apa yang harus kita buat. Apakah video ini harus kita buat misalnya nih video yang kita buat adalah video pembelajaran ya, video pembelajaran ya. Apakah video pembelajaran itu berarti masuknya dalam sebuah konsep media interaktif pendidikan ya, konsep media interaktif pendidikan. Di dalam itu tidak mungkin media pendidikan kita masukkan petani atau pertanian. Kita memang betul itu adalah sebuah ilmu pengetahuan juga ya. Tapi dalam konsep pembelajaran pendidikan misalnya nih mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, tidak mungkin dalam pembuatan video ini saya terangkan tentang penyelasan atau teknik konstruksi kayu atau juga mesin ya atau elektro, tidak. Jadi saya harus konsep terfokus cuma untuk media pembelajaran yang saya buat khususnya untuk contohnya seperti ini ya, media interaktif pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi media-media ini kita bisa lakukan distribusi ya, distribusi seperti ini. Nanti saya distribusi lewat YouTube ya, di YouTube Anda para siswa bisa lihat di YouTube, nonton YouTube dan lewat video ini channelnya sudah ada ya, tinggal Anda buka dan Anda lihat. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi jadi di dalam sebuah multimedia ini ada elemen-elemen multimedia ya. Saya ulangi lagi. Dalam multimedia ada elemen-elemen multimedia ya. Elemen-elemen multimedia itu misalnya ya, yang tadi kita bilang terbagi dua ya. Yang pertama dinamik elemen ya. Dinamik elemen itu seperti apa? Ya seperti video, animasi dan juga audio. Ya, itu dia berubah-berubah ya. Dia terjadi perubahan-perubahan dinamik elemen. Tapi kalau statik elemen dia tidak berubah, ya itu saja teks dan juga grafik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bagaimana pemanfaatan multimedia interaktif ini ya? Apakah pemanfaatannya cuma dalam segi pendidikan atau ya kebanyakan ya? Tapi tidak ya, pemanfaatan ini dipakai luas pada segi kehidupan masyarakat. Jadi politik, sosial budaya, ya ekonomi bisa menggunakan media-media multimedia interaktif ini. Oke. Jadi sekarang ini pemanfaatan media multimedia interaktif ini sudah sangat luar biasa hebat ya.
dan juga semakin meluas ya di dalam sumsum kehidupan masyarakat Indonesia ya, atau paling tidak masyarakat dunia ya. Salah satu contohnya jangan kita lihat banyak-banyak ya. Bagaimana sih kita mau mengetahui tentang COVID-19 ini di seluruh dunia ya? Tinggal kita di Google search, sudah ada media-media yang memberikan informasi yang sangat luar biasa ya kepada masyarakat dunia ini tentang negara-negara mana saja yang mempunyai angka terinfeksi yang sangat luar biasa besar. Jadi tinggal Anda lihat ya, contohnya juga kita mau membuat sebuah media interaktif ya, classroom misalnya sudah ada ya. Classroom tinggal kalau di digitalisasi seperti ini, pemanfaatan multimedia interaktif di dalam era smartphone ya. Smartphone dalam sistem telekomunikasi yang sangat luar biasa ini, saya rasa tidak susah-susah ya. Anda tidak capek-capek lagi ya. Tinggal buka, sudah disediakan ya. Anda mau cari media-media sosial apa yang prabayar dan gratis juga, semuanya sudah ada ya. Mau cari belajar apa ya, misalnya anak TK mau melukis ya, tinggal cari ya. Semuanya sudah ada di teknologi smartphone saat ini. Tinggal buka Play Store, dan juga untuk Android, dan juga App Store untuk yang pengguna iPhone. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan terangkan jenis-jenis multimedia menurut Suyanto ya, dikutip lagi dalam buku Bernardo 2011. Jadi multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu multimedia interaktif secara online ya. Multimedia interaktif secara online ini adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur atau kawat saluran jaringan ya. Tidak bisa bilang lagi ya, kalau bicara seperti ini semua siswa, bahkan masyarakat awam, anak TK pun juga dia bisa tahu ya multimedia interaktif online ini ya. Contoh, kita main game Free Fire saja sudah ada terkoneksi satu teman dengan teman yang lain ya. Di situ dia bisa melakukan interaktif ya. Kaget ini saya belum tahu game, tembak panggil nama, Eki maju tembak. Banyak ya. Sudah bisa interaktif, biar dia di luar Jawa, di Amerika, di mana saja ya. Lewat game itu sudah terjadi proses interaktif yang sangat luar biasa. Oke, yang kedua itu adalah multimedia interaktif offline ya. Sudah sangat mudah ya. Anda bisa lihat ya di samping saya ini materinya. Multimedia interaktif offline ini adalah media interaktif yang penyampaiannya tidak melalui seperti itu ya. Jadi pasti kita sudah tahu seperti ya, kita mau menyampaikan apa-apa lewat compact disc atau CD saja, kita kasih ke mereka, baru mereka lihat apa yang kita inginkan. Oke, saya rasa sampai di situ dulu. Nanti ada yang mau melakukan pertanyaan, silakan ya, bisa langsung di classroom yang sudah diberikan kode oleh saya kepada para siswa kelas 12 multimedia, atau juga Anda bisa berkomunikasi secara langsung lewat nomor telepon saya di bawah ini. Dan juga bagi teman-teman yang ingin atau para siswa yang ingin berinteraksi langsung, bisa juga ke rumah atau juga ke posko Walang Bercerita Operator Sekolah, atau interaktif lewat saya, lewat media-media sosial yang saya punya. Oke, saya rasa sampai di situ dulu mata pelajaran tentang desain multimedia interaktif. Minggu besok-besok atau minggu depan atau kapan-kapan lagi kita akan memberikan materi seperti ini. Oke, saya Eki Hatu di Posko Walang Bercerita Operator Sekolah untuk SMK Negeri 2 Maluku Tengah lebih maju. Salam SMK bisa.